kita diramaikan dengan cerita dari mulut ke mulut terkait dengan politik uang. Mungkin banyak orang tidak bisa menjelaskan kenapa politik uang itu terjadi. Ada sebuah tulisan yang menarik dari seorang ahli namanya Jack Snyder. Dia mengatakan bahwa proses demokratisasi di sebuah negara itu dipengaruhi oleh 3 variabel penting. Yang pertama adalah GNP. GNP itu tingkat pendapatan per kapita warga negara itu mencapai 8.000 US dollar per tahun. Sementara Indonesia hari ini itu baru mencapai 4.000 US dollar, artinya masih separuh. Mengapa tingkat ekonomi masyarakat kita rendah ini adalah lahan subur untuk digunakan oleh para kontestan politik menghaur-haur dan menghambur-hambur uang. Kemudian yang kedua, variabel yang kedua adalah tingkat pendidikan warga negara itu harus sudah tinggi. Paling tidak mereka sudah sampai tingkat SMA. Di negeri ini, warga negara kita masih sangat minim tingkat pendidikan mereka, apalagi di daerah-daerah. Artinya, kesadaran politik mereka itu masih sangat rendah. Belum lagi mereka dihadapkan dengan persoalan keseharian mereka untuk mengatasi kemiskinan yang selalu menghantui kehidupan keluarga mereka. Dan variabel ketiga adalah lemahnya kelompok kelas menengah. Sebenarnya di Indonesia kelas menengah kita sudah mulai bertumbuh, tetapi kelas menengah Indonesia hari ini sangat didominasi oleh warga negara keturunan. Dan mereka-mereka ini, kelompok kelas menengah dari warga keturunan ini, mereka adalah kelompok orang yang apolitik, tidak tertarik dengan politik. Kalaupun ada warga negara kita yang secara ekonomi mereka juga bertumbuh, mereka pertumbuhan ekonomi mereka adalah sangat tergantung pada APBN maupun APBD. Dan mereka ini adalah orang-orang yang bisa dimobilisasi untuk meraih suara pada saat pemilu. Seluruh kandidat pilkada akan mengalami hal yang sama. Bahwa politik uang tidak bisa dihindari. Sekali lagi politik uang menjadi ancaman buat seluruh kontestan atau seluruh kandidat. Anda kalau hanya mengandalkan popularitas saja dan tidak mempunyai sejumlah uang untuk meraih kemenangan, saya kira Anda urungkan saja niat itu. Karena Anda sedang masuk ke wilayah pertempuran di mana warga negaranya adalah warga negara yang tingkat pendapatan per kapitanya masih rendah dan tingkat pendidikan mereka juga masih rendah. Artinya, mobilisasi massa dengan kekuatan modal itu sangat mempengaruhi kemenangan seorang kandidat. Kita lihat nanti apakah ada berapa persen kandidat yang menang karena memang mempunyai gagasan, mempunyai narasi di dalam kontestasi pilkada yang akan datang. Salam akal sehat.